Kalian udah dengar belum Studio Ubud? Nah, jadi ini tuh bukan salah satu tempat wisata di Bali ya. Ini tuh salah satu studio animasi yang ada di Indonesia. Kamu mau tahu lebih detail? Kita obrolin aja yuk. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Studio Ubud sendiri ini udah ada dan berdiri gitu ya sejak tahun 2015 dan kantornya itu ada di Jakarta sama Solo. Jadi bukan ada di Ubud Bali gitu ya seperti namanya. Nah, kenapa sih namanya itu bisa jadi Studio Ubud? Nah, berasal dari pendirinya gitu ya, Lindra Hismanto ini. Dia ini suka banget sama kawasan wisata Ubud Bali. Makanya dijadiin deh salah satu inspirasi buat nama studionya. Sekarang mereka ini punya 100 animator lebih di in-house timnya mereka. Dan gara-gara itu gitu ya, sebanyak itu mereka ini udah kolaborasi antara 50 anime terkenal di Jepang. Salah satunya ada One Piece, Pokemon, Dragon Ball, dan juga Jujutsu Kaisen dan yang lainnya. Kita tuh harus ngerti dulu nih, kalau misalnya dunia anime ini tuh pengawalan kualitasnya tuh super ketat banget gitu kan. Dan bahkan Studio Ubud ini tuh bisa kolaborasi sama salah satu anime yang baru aja tayang di bioskop beberapa minggu yang lalu, yaitu Demon Slayer Infinity Castle. Tapi bukan cuma Demon Slayer aja, mereka ini sering banget kolaborasi dan masukin compositing, brushwork, dan lainnya. Sebelum lanjut, buat kamu yang lagi cari hotel ternyaman di Bandung, langsung aja ke Summer Hills Hotel Bandung, Jalan Setrasari Raya nomor 10 Bandung. Karena di sini tempatnya adem banget dan ada di pusat kota. More info bisa kamu kepoin IG-nya di @summerhillshotel. Yang bikin makin keren di tahun 2025 ini, Studio Ubud udah bisa tanda tangan kontrak sama 4 studio Jepang yang terkenal, di mana di antara itu ada NG, ada A1 Pictures, ada Asahi Production, dan ada Nippon Animation. Nah, ini tuh menjadi salah satu kebanggaan kita sendiri gitu ya, kalau misalnya Studio Ubud ini mempekerjakan dan juga memanfaatkan bakat-bakat dari orang-orang Indonesia menjadi animator terkenal yang bisa mengerjakan proyek internasional kelas atas. Mereka ini bisa jadi bukti nyata kalau ternyata potensi anak-anak Indonesia gitu ya di bidang animasi ternyata berpotensi cukup besar dan juga bisa menjadi salah satu pekerja di balik layar. Nah, itu tadi seputar Studio Ubud. Nah, kalau menurut kamu nih 99ers, kira-kira kalau misalnya Indonesia punya anime sendiri, tema kebudayaannya yang cocok apa ya?